البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan, simak baik-baik, barakallahu fiik. Setelah kita menyelesaikan pembagian seputar hadis as-sahih dan hadis hasan, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya hadis sahih terbagi menjadi dua, sahihun li dzatihi, sahihun li ghairihi. Begitu pula hadis hasan terbagi menjadi dua juga, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Untuk mengulang kembali biar semakin melekat di benak antum semuanya, hadis sahih li ghairihi itu asalnya adalah hasan li dzatihi, cuman ditambah dengan hasan li dzatihi, ditambah lagi hasan li dzatihi, sehingga hasan li dzatihi dikumpulkan, menguatlah, levelnya naik menjadi level apa? Sahih li ghairihi. Ya, na'am. Mafhum insyaallah? Mafhum? Naam. Begitu pula hasan li ghairihi, itu aslinya hadis dhaif aslinya. Cuman dhaif yang bagaimana? Dhaif yang ringan. Dhaif yang ringan. Tapi enggak sendirian. Dhaif yang ringan ini enggak sendirian dia. Dia ditambah juga. Dhaif yang ringan ditambah dhaif yang ringan, ditambah dhaif yang ringan, akhirnya menguatlah derajatnya sampai ke level apa? Hasan li ghairihi. Mafhum Abdurrahman? Nah, sekarang kita bahas seputar dhaif sekarang. Qala al-mu'allif athabahullah, halaman 15, disimak baik-baik. Wad-dha'ifu ma khala an syurutis sahih wal hasan. Masyaallah, definisi yang sangat simpel, padat, mudah dihafal dan mudah dipahami. Hadis dhaif itu adalah hadis yang kosong. Khala itu artinya kosong, artinya adalah hadis yang kosong dari syarat-syarat sahih dan syarat-syarat hasan. Paham belum? Hadis dhaif itu adalah ma khala, yaitu adalah hadis yang khala itu kosong, an syurutis sahih wal hasan, hadis yang kosong dari syarat apa? Sahih dan syarat hadis hasan. Mafhum? Jadi kalau antum cek, ini kok enggak terpenuhi syarat hadis sahih ya? Tidak pula terpenuhi syarat hadis hasan, pastikan dhaif itu loh. Mafhum irsyad? Ya mudah sekali cara memastikannya. Cek dulu. Ada enggak ciri khas hadis sahih? Enggak ada. Ada enggak syarat-syarat hadis hasan di situ? Enggak ada juga. Kalau enggak ada syarat hadis hasan, enggak ada juga syarat hadis sahih di situ, pastikan hadisnya apa? Dhaif. Mafhum? Naam. Jangan sampai gagal paham ya. Ini definisi paling mudah, pendek, simple, padat, mudah dipahami. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi hadis dhaif itu adalah hadis yang apa tadi, Abdurrahman? Hadis yang kosong dari syarat hadis sahih dan syarat hadis hasan. Mudah. Contohnya, misaluhu, contoh hadis yang dhaif. Simak ya. Misalu contohnya adalah hadis ihtarisu minan nas bisu'iz dzan. Ihtarisu artinya intabihu, berhati-hatilah kalian. Berhati-hatilah kalian dari kejahatan manusia dengan cara apa? Su'udzan, berburuk sangka. Jadi kalau antum ada orang dekat antum, berburuk sangka langsung antum. Gitu. Tapi hadisnya apa? Lemah, dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan hukum asalnya kita dengan saudara kita apa? Su'udzan atau husnudzan? Husnudzan. Karena dzan itu barakallahu fiik sebagaimana perkataan Rasulullah alaihi salatu wassalam, iyyaka wadh-dzann fa inna dzanna akdzabul hadis. Hati-hati kamu dengan dzan, dugaan atau prasangka. Karena yang namanya dugaan atau prasangka itu adalah apa? Adalah ucapan yang paling dusta. Kemudian Allah telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dzann. Inna, itu ya lafadznya ya. Ya enggak? Inna ba'dadh-dzanni ism. Artinya surat apa itu? Surat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dzann. Inna ba'dadh-dzanni ism. Surat apa itu? Ayo, Al-Hujurat. Paham ya? Naam. Wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian barakallahu fiik dzan, sangkaan dan dugaan, karena kebanyakan dzan itu
kebanyakan sangkaan dugaan itu adalah dosa, itu suudzon maksudnya. Nah, hadis ini lemah. Hadis ini apa? Lemah. Ihtarisu minan nas bi suudzon. Berhati-hatilah kalian dari kejahatan manusia dengan apa? Dengan berburuk sangka. Nah, ini hadisnya apa? Hadisnya lemah. Tidak bisa jadikan hujjah. Yang atau artinya diartikan ya, simak baik-baik. Wa min madhanidz dhaif, dan termasuk tempat-tempat bisa dipastikan itu hadis dhaif. Pertama, man farada bihil Uqayli. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh siapa? Al-Uqayli, pastikan dhaif sudah. Nah, kalau rawahul Uqayli pastikan apa? Dhaif. Yang kedua, au Ibnu Adi, atau riwayat Ibnu Adi pasti dhaif. Yang ketiga, au Al-Khatib Al-Baghdadi, atau riwayat barakallahu fiik yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini kemungkinan besar seringnya dhaif. Faham? Nah, adapun ungkapan-ungkapan beliau yang sering nukilkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar at-tamassuk bis sunnah atau yang semisalnya dalam tarikh Baghdad, insyaallah makbul diterima. Paham ya? Cuman kalau hadis riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi atau yang semisalnya itu masih ada apa? Ada dugaan, kemungkinan besar dhaif itu ya, seperti itu. Kalau Ibnu Adi jelas, Al-Uqayli jelas juga. Atau Ibnu Asakir fi tarikhihi, atau Al-Imam Ibnu Asakir dalam tarikhnya. Itu tempat-tempat yang terkumpul padanya hadis apa? Dhaif. Au Dailami fi Musnadil Firdaus, itu juga sama. Termasuk tempat-tempat yang ada dugaan kuat apa? Dhaif hadisnya. Nah, seperti itu. Awi Tirmidzi Al-Hakim, berarti ini barakallahu fiik bukan pemilik sunan. Kalau sunan Tirmidzi lain lagi. Kalau sunan Tirmidzi itu siapa miliknya? Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi. Kalau ini Tirmidzi lain ini. Atau Tirmidzi Al-Hakim fi Nawadir Al-Usul wa huwa ghairu sahibis sunan, ya kan? Imam Tirmidzi sini bukan pemilik sunan. Kalau Imam Tirmidzi yang pemilik sunan, insyaallah bagus. Hadisnya yang beliau riwayatkan ya, walaupun tidak semuanya sahih, tapi kebanyakan sahih. Sahih hasan. Tapi Tirmidzi sini lain ya orangnya ya. Ini At-Tirmidzi Al-Hakim gelarnya, atau julukannya, atau ma'rufnya. Awil Hakim wa Ibnu Jarud fi tarikhihima, itu juga termasuk tempat-tempat yang ada dugaan kuat apa? Hadisnya dhaif. Mafhum insyaallah? Naam, bisa dipahami insyaallah ini ya? Ayo. Kemudian berikutnya barakallahu fiikum simak baik-baik. Kata beliau wa tufidu akhbar ahad siwa dhaif. Sekarang khabar ahad ini sahih li dzatih, sahih li ghairih, hasan li dzatih, hasan li ghairih. Nah, ini memberikan faedah apa? Paham ya? Selain hadis dhaif memberikan faedah apa? Kalau dhaif jelas sudah kita enggak pakai sudah. Kalau dhaifnya jiddan enggak kita pakai. Sekarang kalau hadisnya sahih atau hasan itu memberikan faedah apa? Wa tufidu akhbarul ahad siwa dhaif. Khabar-khabar ahad selain yang dhaif itu memberikan faedah berikut ini. Pertama, perhatikan baik-baik, adzan. Memberikan faedah apa? Adzan wa huwa rujhanu sihhati nisbatiha ila man nuqilat anhu, masyaallah. Apa itu dzan? Dzan itu di sini maksudnya adalah rujhanu sihhati nisbatiha ila man nuqilat anhu, yaitu dugaan kuat, sahihnya penisbahan khabar-khabar tersebut kepada orang yang telah dinukilkan darinya. Paham ya? Dugaan kuat sihah benarnya, absahnya penisbahan khabar-khabar tersebut ila kepada man, orang yang apa? Yang khabar-khabar tersebut dinukilkan darinya. Ayo na'am. Ayo kondisikan. Barakallahu fiik. Di atas saja biar enak. Simak baik-baik ya, biar enggak gagal paham. Ini rugi ini kalau gagal paham, karena ini penting ilmu mustalah ini ya. Jadi dzan ini sudah kita lewati bersama kan? Dzan itu dugaan kuat. Nah, rujhan itu artinya dugaan kuat. Dugaan kuat sihah, sahihnya nisbatiha, penisbahan khabar-khabar tersebut ila kepada man, orang nukilat anhu, yang khabar tersebut dinukilkan darinya. Kesimpulannya berarti apa kesimpulannya?
Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Dugaan kuat riwayat itu sahih, dah itu aja. Paham ya? Nah, kalau barakallahu fiik itu adalah khabar yang selain dhaif tadi itu. Wa yakhtalifu dzalika bihasbi maratibiha as-sabiqah. Dan hal tersebut berbeda-beda tergantung dengan urutan-urutan yang telah kita lewati. Wa rubbama, dan terkadang bisa jadi tufidul ilm, bisa memberikan faedah ilm. Itu kalau hadis apa? Hadisnya selain yang dhaif memberikan faedah ilm. Kita amalkan maksudnya ya. Idza tafat bihal qara'in, masyaallah. Hadis yang ahad, khabar ahad itu rubbama kadangkala barakallahu fiik tufidul ilm, bisa memberikan faedah ilm. Berarti kalau faedah ilm yakin kita amalkan. Idza tafat bihal qara'in, apabila dikuatkan dengan qara'in. Apa qara'in itu? Tanda-tanda, qarinah-qarinah. Dikuatkan. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa syahidat bihal usul, dan barakallahu fiik usul syariat ini barakallahu fiik menjadi saksi atau menjadi penguat untuk apa? Khabar-khabar tadi itu. Usul itu maksudnya adalah usul syariah maksudnya. Jadi usul syariah ini kan Al-Qur'an Sunnah ya. Jadi kalau ada hadis dikuatkan lagi dengan ayat, itu tambah kuat lagi gitu loh. Paham maksudnya? Kemudian ada hadis yang kelihatan dohirnya kurang kuat tapi didukung lagi dengan riwayat yang lain. Didukung dengan ayat. Didukung dengan barakallahu fiik perkataan Allah Ta'ala, itu semakin kuat nanti. Semakin apa? Kuat. Nah, kita lihat lagi. Sanian, faedah yang kedua, al-amal bima dalat alaihi, masyaallah. Kalau itu sahih atau hasan, faedah yang kedua apa? Naam, al-amal bima dalat alaihi, yaitu mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Artikannya gitu. Al-amal bima dalat alaihi, kalau diartikan perkataan di sini, mengamalkan dengan apa-apa yang ditunjukkan atasnya. Tapi kita artikan globalnya, yaitu mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Nah, itu kalau hadisnya sahih atau hasan, mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Bitasdiqihi in kana khabaran, dengan membenarkan kalau itu bentuknya kabar. Pengkabaran tentang perkara ghaib yang akan datang, keluarnya Dajjal, akan muncul Ya'juj Ma'juj, akan datang atau muncul dabah, binatang melata dari dalam apa? Bumi yang akan keluar. Itu perkara ghaib atau tidak? Nah, wajib kita membenarkan karena itu bentuknya kabar. Lihat itu, bitasdiqihi in kana khabaran, dengan membenarkannya kalau itu bentuknya apa? Pengkabaran. Wa tatbiqihi, dan mempraktekkannya atau mengamalkannya atau melaksanakannya in kana talaban, kalau itu bentuknya adalah tuntutan atau perintah. Simak baik-baik itu ya. Kalau bentuknya khabar, kabar, maka kita benarkan. Kalau bentuknya tuntutan atau perintah, maka kita apa? Menerapkannya, mempraktekannya. Tatbiq itu menerapkan, mempraktekannya. Mafhum ya? Seperti itu. Itu kalau hadis apa tadi? Sahih dan apa? Hasan. Adapun dhaif akan dijelaskan nanti. Amma dhaifu, adapun hadis dhaif, disimak baik-baik ini biar gak gagal paham, karena di sana ada kelompoknya JT, Jama'atut Tabligh, paham ya? Atau dengan jamaah Jaulah, atau jamaah Kompor, atau jamaah Dablek, barakallahu fiik. Nah, itu biasanya mereka berlandaskan dengan kitab Fadhil Amal. Fadhil Amal itu barakallahu fiik, kitabnya memang kelihatannya bagus, isinya motivasi-motivasi, dorongan, targhib, tapi kebanyakan dhaif. Kebanyakan apa? Dhaif. Biasanya dibacakan setelah sholat subuh atau dibawa ke khuruj. Kalau ketika khuruj pergi 7 hari, 40 hari, itu dibacakan itu kitab itu. Paham ya? Nah, sekarang boleh nggak kita berhujjah dengan hadis dhaif itu loh? Kita lihat, simak baik-baik kitabnya itu. Amma dhaifu, adapun hadis dhaif, fala yufidud dhann walal amal. Penting ini. Maka enggak memberikan faedah dhann, tidak pula memberikan faedah amal untuk diamalkan. Enggak boleh diamalkan wala memberikan faedah dugaan kuat sahih, enggak ada. Dikenal la yuhtaju bih, tidak bisa dijadikan hujjah, itu hadis dhaif. Antum jangan merinci dulu, pokoknya hukum global hadis dhaif itu la yuhtaju bih, baru kecuali nanti. Kalau dhaifnya munjabir baru bisa dikuatkan, topang menguat menjadi apa? Hasan li ghairi baru bisa. Nah, seperti itu. Allahu musta'an. Nah. Jadi kapan hadis dhaif itu bisa dijadikan hujjah? Itu kalau dhaifnya apa? Dhaifnya munjabir. Nah, ditambahkan dhaif munjabir, tambah dhaif munjabir,
tambah dhaif munjabir, naiklah levelnya menjadi level apa? Hasan li ghairihi, baru bisa diamalkan. Paham ya? Baru bisa diamalkan seperti itu. Perhatikan baik-baik di situ barakallahu fiik. Wala yajuzu i'tibaruhu dalilan, dan tidak diperbolehkan menganggap dia adalah dalil. Dan tidak diperbolehkan i'tibaruhu, menganggapnya dalilan sebagai dalil. Paham ya? I'tibar itu menganggap. Disimak baik-baik, yang enggak tahu artinya diartikan itu biar cepat bisa. Nah, katanya mau cepat bisa, disimak baik-baik, serius, jenius, fokus. Nah, wala yajuzu i'tibaruhu dalilan, dan enggak diperbolehkan menganggap hadis dhaif itu sebagai dalil, enggak boleh. Utlubul ilma walau bisin, palsu lagi. Hubbul watan minal iman, palsu lagi. Paham ya? Yang dhaif aja enggak boleh apa? Dijadikan hujjah atau dalil, apalagi palsu. Paham ya? Naam. Wala zikruhu ghaira makrunin bi bayani dha'fihi, dan enggak boleh menyebutkan hadis dhaif kecuali apa? Ghair. Kita lewati dalam kitab Muyassar ini. Ghair termasuk apa? Termasuk alat yang digunakan untuk mengecualikan. Saudarinya illa. Dan tidak boleh menyebutkannya kecuali kecuali makrunin, kecuali digabungkan, diiringi, itu artinya. Diiringi apa? Bi bayani dha'fihi, diiringi dengan menjelaskan ke dhaifannya. Mafhum? Enggak boleh menyebutkan hadis dhaif di pengajian, muhadharah atau yang semisalnya, kecuali apa? Kecuali dengan barakallahu fiik, menyebutkan apa? Menyebutkan menjelaskan kedhaifannya. Barakallahu fiik, di atas naruhnya. Kecuali apa? Dengan menjelaskan atau mengiringi dengan apa? Penjelasan kedhaifannya. Ini adalah hadis dhaif, itu baru boleh. Tapi kalau antum berdalilkan dengannya utlubul ilma walau bisin, misalkan carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, baru antum jadikan dalil, berarti kita semangat dalam mencari ilmu, bahkan sampai negeri Cina pun kita berangkat misalkan. Nah, itu berarti antum gagal paham, enggak boleh di situ. Karena berdalilkan dengan hadis yang palsu, yang dhaif aja enggak bolehan itu. Lihat ini. Enggak boleh menyebutkan hadis dhaif kecuali makrunin, diiringi bi bayani dha'fi, dengan menjelaskan kedhaifannya. Illa fit targhib wa tarhib, kecuali dalam masalah apa? Targhib. Targhib itu memberikan motivasi, dorongan. Wa tarhib itu menakut-nakuti. Jadi hadis atau dalil itu ada dua macam. Ada hadis yang atau dalil yang apa? Memberikan orang itu motivasi, nyemangati ada. Ada yang menakut-nakuti, takut neraka, takut siksaan. Paham ya? Itu namanya tarhib. Kalau tarhib itu memberikan motivasi, menyemangati. Kalau tarhib itu menakut-nakuti. Nah, ada yang mengatakan kecuali dalam dua bab ini. Paham? Boleh antum menyebutkan hadis dhaif dalam bab targhib wa tarhib. Tapi kita lihat, enggak semudah itu. Faqad sahala fi dzikrihi jama'atun bi thalath syurut. Dan sungguh, barakallahu fiik, dipermudah untuk menyebutkannya, atau sungguh telah mempermudah untuk menyebutkannya sekelompok jamaah dengan 3 syarat. Paham? Boleh menyebutkan hadis dhaif dalam bab at-targhib wa tarhib, tapi dengan 3 syarat. Perhatikan, dengan berapa syarat? Dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Kondisikan. Dengan 3 syarat. Ayo pastikan. Ayo. Barakallahu fiik. 3 syarat. Pertama, alla yakuna dha'fu syadidan. Penting syarat pertama ini, hendaknya lemahnya itu enggak parah. Syadid itu parah. Dhaifun jiddan, dhaifun syadid, itu enggak bisa lagi sudah. Paham ya? Dengan 3 syarat. Syarat pertama, alla yakuna dha'fu syadidan. Hendaknya dhaifnya tersebut atau lemahnya tersebut tidak syadidan, tidak parah. Mafhum? Berarti kalau parah boleh enggak? Enggak boleh. Nah, seperti itu. Apalagi sampai palsu, semakin enggak boleh lagi kalau palsu. Paham ya? Mungkar tambah enggak boleh lagi. Nah, yang kedua, simak baik-baik yang kedua. An yakuna aslul amali alladzi dzukira fihi at-targhib wa tarhib sabitan, masyaallah. Yang kedua, perhatikan ini. Hendaknya asal usul atau dasar pokok amalan tersebut yang disebutkan dalam targhib wa tarhib itu telah datang dalam hadis yang sahih. Sabitan itu masih telah datang dalam hadis yang sahih. Jadi amalan yang diamalkan itu ada asal usulnya gitu loh. Contohnya gini. Ada hadis dhaif tentang salat duha.
keutamaan duha, tapi ternyata ada hadis yang sahih juga tentang salat duha. Yang kita ambil yang sahih gitu loh. Paham? Karena yang kita amalkan salat duhanya, bukan berdalilkan dengan hadis yang dhaif. Paham maksudnya nih? Sudah paham enggak? Nah, seperti itu. Jadi kalau ada hadis yang dhaif tentang salat duha atau salat malam, paham ya? Kemudian ada juga hadis yang sahih tentang salat malam atau salat duha. Yang kita ambil yang sahih itu. Yang kita amalkan semata-mata karena mengamalkan hadis yang sahih tadi. Jadi ada asal usulnya nih dalam sahih, dalam hadis yang sahih, yang sabitan yang datang tadi itu. Bisa dipahami teman-teman? Yang kedua penting ini ya. Jadi amalan tersebut yang diamalkan ada asal usulnya, ada dasar pokoknya, ada sandarannya di dalam hadis yang sahih. Yang ketiga, alla ya'taqida anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu. Masyaallah. Yang ketiga, hendaknya dia tidak meyakini bahwasannya Rasulullah SAW telah mengucapkannya. Ini bahaya nih kalau meyakini. Yang ketiga ini apa? Alla ya'taqidah, hendaknya dia tidak meyakini anna nabiyya SAW qalahu, bahwasannya Rasulullah SAW telah mengucapkannya. Kalau antum meyakini berarti antum meyakini sesuatu yang palsu, sesuatu yang dusta. Sedangkan berdusta atas nama Rasulullah SAW itu ancamannya berat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Bayangkan itu. Jadi antum enggak meyakini, ini ana yakin pasti Rasulullah yang mengucapkannya, enggak boleh, hati-hati. Apalagi sekarang zaman apa? Zaman yang penuh dengan teknologi canggih. Paham ya? Sehingga kadang buka HP langsung dapat hadis nih. Sebarkan. Barang siapa menyebarkan hadis ini 20 orang, nanti dia akan gratis pulsa, dapat gratisan pulsa katanya. Ternyata hadis palsu. Hadis dhaif, hati-hati. Antum itu menyebarkan kena imbas dosanya nanti. Paham ya? Cek dulu sahih enggak hadisnya. Karena orang zaman sekarang itu barakallahu fiik itu kalau orang udah pandai edit, hadisnya palsu muttafaqun alaih itu. Orang kan kalau enggak paham hadis kan, ini hadis muttafaqun alaih ini hadisnya. Ruang bukan dicek enggak ada di sana. Paham belum? Jadi yang namanya musuh-musuh Islam banyak sekali. Apalagi sekarang zaman yang penuh dengan kemudahan fasilitas yang ada ini ya. Kadang hadisnya palsu, tapi apa? Rawahunya dipindah. Muttafaqun alaih itu. Orang kan ini hadis muttafaqun alaih, ternyata dicek enggak ada. Tapi orang sudah terlanjur mengamalkannya, itu hati-hati. Makanya pentingnya ilmu hadis, pentingnya kita menghafal hadis agar kita tahu mana yang palsu, mana yang sahih, mana yang dhaif. Imam Bukhari, lihat contoh Imam Bukhari itu. Beliau menghafalnya enggak nanggung-nanggung. Paham ya? Nah, beliau hafalannya 300.000 hadis sahih. 300.000 hadis ya, yang sahih yang beliau hafal berapa? 100.000. Yang 200.000 hadis itu dhaif beliau hafal karena biar tahu. Biar tahu ini dhaif, ini sahih. Kan itu. Nah, barakallahu fiik. Jadi enggak ada salahnya kadang-kala antum barakallahu fiik rumah antum satu tapi jalannya kan banyak menuju rumah antum. Antum tahu jalan-jalan yang menuju rumah antum ada yang halus, ada yang rusak. Kadang-kala kita tahu jalan yang banyak tadi itu enggak ada larangan. Biar kita bisa waspada kalau jalan yang rusak ini, kita lewat yang ini gitu loh. Faham maksudnya? Nah, ketika kita menghafal hadis kok ada yang palsu kita hafal, yang dhaif kita hafal juga, yang sahih juga tidak apa? Tidak terlewatkan juga. Nanti tahu ini dhaif. Kalau antum enggak paham ilmu hadis, dengar aja. Guru antum misalnya ngomong ini, utlubul ilma walau bisin muttafaqun alaih. Hadisnya sahih ini hadisnya ini. Lah kenapa ini muttafaqun alaih ini? Dicek enggak ada. Paham ya? Bayangkan itu. Jadi kalau cuma bermodalkan edit, di copy, kemudian ditaruh situ, diubah, orang enggak tahu kalau enggak tahu ilmu hadis. Tapi kalau udah antum belajar seperti ini tahu. Antum enggak akan dikelabui. Antum pulang kampung misalkan ada orang awam ngomong, ini hadis sahih nih, hubbul watan minal iman katanya. Bawahnya riwayat Bukhari. Oh iya sahih juga nih. Antum bertanya aja antum, jangan cek lagi. Dalam Sahih Bukhari enggak ada itu. Antum buka dari awal sampai akhir sampai mendekati hari kiamat enggak dapat. Paham ya? Nah, karena enggak ada, itu cuman penukilan yang apa? Untuk mengelabui tadi itu. Kalau antum tahu ilmunya, antum bisa menilai, wah enggak mungkin ini. Tapi kalau tahu ilmunya udah, oh iya, riwayat Bukhari, terima langsung. Nah, itu pentingnya ilmu hadis. Kita lanjutkan lagi, perhatikan baik-baik. Wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, fayakunu faidatu dzikrihi fi targhib, maka faedah penyebutan hadis dhaif dalam masalah targhib, na barakallahu fiik, hatun nafsi 'ala al-amal al-muraghab fi,
yaitu memberikan motivasi dorongan kepada jiwa untuk mengamalkan amalan yang telah dimotivasi tersebut. Muraghab, dimotivasi. Paham ya? Dimotivasi apa? Disemangati. Hasun nafsi itu memberikan motivasi dorongan. Ini tujuannya, faedahnya. Memberikan dorongan kepada jiwa untuk mengamalkan amalan yang sudah dimotivasi tadi itu. Tujuannya apa? Liraja'i husuli dzalika tsawab. Tujuannya adalah mengharapkan agar mendapatkan pahala tersebut. Summa, disimak baik-baik, in hasala. Kemudian jika dia dapat, alhamdulillah. Kalau enggak dapat, bagaimana kalau enggak dapat? Wa illa, kalau enggak dapat, lam yadurhu istihaduhu fil ibadah. Enggak membahayakan dia kesungguh-sungguhan dia dalam ibadah. Paham ya? Kalaupun seandainya dia enggak dapat situ, tapi enggak membahayakan dia karena dia bersungguh-sungguh dalam ibadah. Walam yafuthu as-sawabu al-asli al-murattab 'alal qiyam bil ma'mur, masyaallah. Dan tidak akan terlewatkan dari dia pahala yang asli, pahala yang inti. Yang dihasilkan atas al-qiyam, yaitu atas perbuatan dia mengerjakan ma'mur, mengerjakan perkara yang diperintahkan. Paham belum? Jadi dia tetap dapat pahala inti. Orang salat duha misalkan, yang dia amalkan, taruhlah barakallahu fik, dia tahunya itu hadisnya cuma satu itu, ternyata yang dia amalkan itu hadis dhaif, tapi ada asal usulnya dalam hadis yang sahih. Dia dapat pahala apa? Mengerjakan salat duha. Paham belum? Nah, seperti itu. Intinya kalau ada hadis yang dhaif, kita cek lagi dhaifnya bagaimana. Parah atau tidak? Kalau tidak parah bisa ditopang, dikuatkan. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Wa faidatu dzikrihi fit tarhib, dan faedah fungsi menyebutkan hadis dhaif dalam masalah tarhib. Tarhib dalam masalah menakut-nakuti. Tanfiru nafsi, yaitu untuk membuat lari jiwa ini. Nah, membuat lari bagaimana? Anil amal al-murahhab anhu. Membuat lari jiwa ini dari mengamalkan sesuatu yang ditakut-takuti tadi itu. Paham ya? Lil khaufi, karena khawatir, khauf khawatir. Karena khawatir min wuqu'i dzalikal iqab. Karena khawatir Nah, barakallahu fiik, akan terjadi hukuman tersebut. Jadi dia menyebutkan hadis dhaif dalam masalah tarhib, yaitu dalam masalah menakut-nakuti. Fungsinya apa? Membikin jiwa itu biar lari. Lari dari apa? Lari dari mengamalkan amalan yang ditakut-takuti tadi itu, amalan yang berbahaya tadi itu. Karena khawatir kalau seandainya hukuman itu menimpa dirinya. Semak baik-baik berikutnya. Wala yadurruhu idza istanabahu, dan tidak membahayakan dia kalau dia itu menjauhinya. Walam yaqa' liqab al-madhkur, dan tentunya tidak akan menimpa pada dirinya hukuman yang disebutkan. Syahidnya barakallahu fi syahidnya di sini. Para ulama merinci dengan rincian ini. Ini kalau tidak salah rincian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tapi pendapat yang sahih bagaimanapun keadaannya, kita perlu meninjau ulang dhaifnya yang bagaimana. Kalau dhaifnya dhaifun jiddan, dhaifun syadidun, itu enggak bisa dijadikan hujjah sudah. Kalau cuma dhaifun biasa, itu namanya dhaif yang ringan, itu masih bisa ditopang, dikuatkan, dikumpulkan jalur-jalurnya, akhirnya menguat, levelnya menjadi hasan li ghairihi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.